Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini hari Minggu tanggal 16 November 2025. Ini kebetulan saya coba motoran sekalian belajar vlog. Jadi motor vlog. Kebetulan jalan-jalan atau motoran pagi ini saya ditemenin sama istri. Untuk kamera yang saya pakai itu DJI Action 4. DJI Action 4. Untuk adaptor mic-nya saya pakai Ceremonic yang TRS. Untuk mic-nya kebetulan pakai yang lavalier TRS juga. Ini kenapa saya tidak beli mic yang ori? Jadi karena kan mic yang orinya ya harganya lumayan lah. Harganya lumayan. Ya kisaran ada yang 800 itu mic yang mini sampai yang 1,5. Nah kalau untuk adaptor Ceremonic yang TRS kebetulan saya beli di toko online kisaran 250.000. Untuk mic yang lavaliernya itu kalau nggak salah di angka 110 ya. Nah ini kebetulan saya berangkat dari Bintara jam 5 pagi. Ini kenapa jalan jam 5 pagi? Karena yang ngindarin macet aja, terus juga jalannya lebih enak pagi kayaknya, jadi lebih santai. Nah ini saya jalan dari Bintara Bekasi. Untuk jalur yang bakal dituju itu Kalimalang, tembus ke Jalan Raya Bogor, tembus ke Puncak, tembus ke Cipanas, tembus ke Puncak 2, langsung Jonggol, habis dari Jonggol lanjut ke Cilengsi Jalan Raya Narogong, balik lagi langsung ke Bintara. Nah di dalam perjalanan ya kita tetap mesti jaga safety berkendara, baik buat kita maupun buat pengendara lain, biar kita semua selamat dalam perjalanan. Nah untuk motoran kali ini awal ya, semoga hasil dari vlog ini hasilnya lumayan lah, lumayan biar bisa next kedepannya ngevlognya biar bisa lebih baik lagi. Mungkin di awal ini banyak kekurangan, untuk kelebihannya mungkin sedikit lah, banyak kekurangannya ya. Semoga dari kekurangan ini next balik lagi ya bisa lebih bagus lagi dan bisa menghibur bagi yang nonton vlog-vlog saya. Mungkin karena takutnya kelamaan ngomong, lebih baik kita langsung gas tipis-tipis sambil jalan. Nah ini kita udah keluar dari Kalimalang. Ini arah, kalau ke kanan ke arah Priuk, Cempaka Putih, Rawamangun. Nah kalau ke kiri itu Jalan Raya Bogor. Nah ini kita udah di Halim bawah, ntar lagi ini ada di bawah tol dalam kota. Kita di Halim. Suasananya ya alhamdulillah masih sepi, lancar, jadi enak buat jalan. Ya mungkin nanti rada tersendatnya dekat daerah Keramat Jati terkait ya banyak pedagang-pedagang ikan dan yang lain-lainnya
bubaran dagang. Bubaran dagang nih, kita underpass Cawang ya. Underpass Cawang. Ya, moga sampai puncaknya juga lancar. Amin. Oke, sekali lagi kita gas. Ngerinya keluar, bahaya. Ya kita yang penting nyari selamat aja lah. Semuanya serba standar, ngikutin aturan pemerintah, regulasinya yang ada buat di pabrik. Karena segala sesuatunya pabrik ngebikin barang itu berdasarkan standar yang udah diuji. Uji apapun, uji kecepatan, uji rem, uji kekuatan motor, semuanya udah diuji dan nggak sembarangan. Oke, kita lanjut, nanti kita iniin lagi di Jalan Raya Bogor. Gas. Nah, ini kita udah di Kota Bogor. Kalau pagi mantul, pemandangannya di gunungnya. Nah, ini kita di lampu merah, daerah kalau ke kanan itu bisa nembus Parung, Jasmin. Nah, kalau ke kiri ini kita masuk tol. Nah, kalau ke puncak kita lurus tanpa belok-belok. Kita udah nyampe daerah Warung Jambu. Warung Jambunya Bogor. Nah, enak sih kayaknya kalau tinggal di Bogor. Lingkungannya, suasananya, lu lihat pemandangan itu Gunung Salak. Salak ya, mana namanya? Gunung Salak. Cimanggu. Nah, ini kebetulan nyampe sini udah jam 6. Jam 6. Oh, ini namanya kalau nggak salah Jalan Pajajaran. Jalan Pajajaran, ada soto Bogor enak nih di sini. Namanya soto Bogor Ibu apa ya? Lupa tuh. Ya, cuman bedanya kekurangannya kalau di sini ya banyak lampu merah. Tapi insya Allah kalau jalan jam 5 lancar. Nah, ini kita sekarang lagi ada di Tajur. Nah, ini kondisi Tajur pagi hari ini kebetulan kalau nggak salah jam 6 lewat lah. Jam 6 lewat, kondisinya masih kosong. Jadi nikmatnya berkendara ketika jalan pagi. Wah, pokoknya semuanya bakal ngerasain lah. Ketika jalan pagi beda ketika kita jalannya siang. Wah, itu dari Jakarta, Bekasi, Jakarta sampai Bogor.
Puncak itu bisa makan waktu 2 jam lebih lah, hampir 3 jam. Nah, makanya saya milih jalan pagi, ya salah satunya ini. Mungkin dari teman-teman juga bisa ngelihat kondisi jalannya lancar, enak, jadi nggak puyeng, nggak capek. Nah, sekali lagi kita gas tipis-tipis. Nah, ini kita udah pengen sampai pertigaan Gadok. Pertigaan Gadok yang arah menuju puncak. Nah, ini kalau sebelah kanan ini jalur alternatif. Nah, ini tadi kenapa nggak jawab jalur alternatif? Ya karena emang kepengen jalan raya puncaknya aja, jalur biasa. Jadi enak. Nah, untuk kendaraan pagi ini saya naik Vario 125 keluaran tahun 2004. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya itu 1 liter sampai 52 kilo. Ya lumayan irit lah, sekelas Vario 125. Hanya kalau mau jalan-jalan ya cukup lah dengan Vario 125 minimal. Nah, ini kita udah nyampe pertigaan Gadok. Arah kanan kita naik ke puncak, kiri itu ke arah tol Jakarta, Sukabumi, Bocimi. Nah, ini kita lurus ambil kanan. Ini sekarang jam 7.30 ya. 7.30 nyampe pertigaan Gadok. Pertigaan Gadok. Nah, ini buat teman-teman nih, ada ganjil genap. Ganjil genap. Nanti kalau seandainya sekarang kan kebetulan genap. Kalau ganjil nanti mobilnya diarahkan beloknya ke sini nih. Nah, itu pada mobil-mobil ganjil tuh disuruh putar balik. Untuk bensin masih berkurang, masih 1 bar. Habis 1 bar. Nah, di jalan raya puncak ini jam segini aja udah macet nih, hari Minggu. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Sekarang jam 7. Jam 7 untuk settingan kebisingan ini ada perubahan. Yang tadi awalnya itu sebenarnya plus 1. Nah, plus 1 cuman kayaknya masih rada ini ya, untuk kebisingannya, angin semuanya masih rada lumayan kurang bagus lah. Nah, ini coba di setting -2 untuk kebisingannya. Ya kalau misalnya bagus -2 berarti next kita makainya -2. Banyak yang touring. Satu PMI apa ini PMI? Motor cakep-cakep banget. Jam 7 sudah ramai lancar. Ini belum ada buka tutup satu jalur. Sekarang kita udah nyampe deket Cipayung. Pom bensin Cipayung ini ada di sebelah kanan. Masya Allah, indah banget pagi-pagi nyampe puncak.
Oke, kita nikmati perjalanannya, gas. Nah, ini sebelah kanan ada rest area Puncak Bogor ya. Nah, ini rest area Puncak Bogor. Ini belum lama dibuka. Jadi dulu kan banyak pedagang kaki lima, dagang-dagang pinggir jalan raya Puncak. Itu sempat ditertibkan dan dialihin ya ke rest area Puncak. Jadi kalau untuk nongkrong juga lumayan lah untuk di rest area. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa keluarga, bawa temen, mau masang tenda di mobil maupun motor, itu bisa nginep, cuman bayar parkir, tapi jangan lupa jajan, karena ya kasihan juga yang dagang. Ya minimal ngopi atau teh anget lah. Nah, ini jalur-jalur yang eksotisnya Puncak, pokok dahsyat lah. Jalan murah meriah, semuanya dapat, pemandangan dapat, jalannya dapat, pokok luar biasa. Dan ini juga sekarang banyak fotografer kayak di Naringbul. Jadi setiap spot tikungan itu dapat. Jadi nanti kita bisa nebus langsung atau via Instagram kali ya. Kabutnya guys, Masya Allah, indahnya Puncak. Tapi dinginnya set, berasa banget. Oke, kita nikmati lah. Dinginnya maknyus, buset. Untuk kilometer udah berjalan di 94 kilometer. Untuk bensinnya udah berkurang 3 bar guys, 3 bar. Indahnya Puncak tuh, murah meriah, bensin full pulang pergi. Dahsyat. Dinginnya buset. Miring gas, miring lagi gas, mantap. Puncak memang luar biasa. Nah, ini ada Melrimba Garden. Melrimba Garden. Suasananya maknyus pagi-pagi. Sekarang jam 7 lewat 55. Ya, 5 menit mendekati jam 8 pagi. Dengan kondisi suasana Jalan Raya Puncak arah Cipanas ini lancar, terkendali. Mantap. Di sebelah kanan ada restoran liwet Asep Strawberry. Liwetnya lumayan teman-teman, luar biasa pokoknya dah waktu itu. Nah, ini udah sampai arah Cipanas. Nah, ini kita belok kiri ke Jalan Hanjawar ya, tempat sate Hanjawar. Nah, di sini ada kiri, jangan lupa selamat didatang di Armet Pancagiri. Nah, ini kita udah di Jalan Hanjawar, lebih tepatnya ya tukang sate Hanjawar. Ini motor-motor keren pada mau kemana gitu.
cakep-cakep banget. Nah ini kalau ke puncak 2, jalur utamanya ya lewat sini. Jadi kalau tadi terus tuh Cipanas, Cianjur. Nah ini kita kalau lewat sini Taman Bunga, Taman Buah ya, Taman Bunga, Taman Bunga Cipanas. Kita masih terus ke Jalan Hanjawar. Duren, Masya Allah, udah musim duren guys. Mungkin kalau ke puncak 2, dari puncak itu banyak ya masuknya, dari puncak mau ke puncak 2. Tapi untuk jalan utamanya ya jalan ini, jalan besar, dan tidak banyak masalah jalanannya ya, terkecuali jalannya ya adalah rusak-rusak kecil. Di sini banyak, ada beberapa komplek ABRI ya, Yom Armet 5 1 kos. Aki-aki mau kemana? Cakep banget tuh. Dahsyat. Tuh. Coba lihat. Tuh sana. Mantep banget. Ini Diengnya Jawa Barat nih. Puncak 2. Buat awal-awal ngevlog ya lumayan lah, pemandangannya dapat. Tetap kita harus fokus di jalan, safety ridingnya agar lebih hati-hati biar kitanya selamat pulang dan pergi. Bun, fotoin aku dulu Bun, buat nanti di Oke lanjut, untuk kilometer udah di jalan 112 km. Sekarang menunjukkan pukul 8.34 pagi. Dahsyat men. Coba lihat. Puncak 2 nih teman-teman. Tuh. Dahsyat nggak?
Untuk kecepatan kita main di 40 sampai 50 km per jam. Dari 30 sampai 50 sekitaran itu ya. Karena kalau bisa mah nggak usah cepet-cepet, kita nikmatin pemandangan yang ada. Tuh lihat lagi, dahsyat men. Ngeri kalau puncak 2 mah. Pemandangannya kayak apotek tutup, nggak ada obat. Oke, kita lanjutkan perjalanan, gas. Glamping, berbagai macam glamping. Luar biasa. Dahsyat men jalurnya. Gas. Pinus, ini pohon pinus atau bukan ya? Di sepi teman-teman. Enaknya puncak 2 itu nggak macet, aspalnya udah bagus loh. Ada beberapa titik sih yang masih rusak, tapi nggak terlalu mengganggu perjalanan kok. Lebih banyak aspal yang bagusnya kalau puncak 2. Nah dari sini poin plusnya untuk pariwisata di puncak 2 ya, bisa kemungkinan itu bakalan cepet majunya, kayak modelnya puncak 1 kali ya disebutnya ya, kayak Mega Mendung tuh puncak 1 tuh, jalur aspalnya bagus. Yang penting tetap hati-hati ya, dan jangan lupa rem. Oke, lanjut lagi kita explore puncak 2. Gas. Nah, ini ada objek wisata apa nih namanya nih? Glamping. Banyak glamping. Emang mantap kalau masuk puncak 2 dari Cipanas. Pemandangannya luar biasa. Nah, ini kita masuk lagi ke area Cikolenya puncak 2. Sini Curug Cipamingkis, sewa villa.
Parkir area pendakian Puncak Kayangan Curug Sejoli. Banyak banget curug. Explore alam Puncak 2 guys. Untuk kilometer ini udah berjalan di 119 km. 119 km sudah jam 8.51 pagi. Berarti kita udah jalan kurang lebih hampir 4 jam ya. Hampir 4 jam, udah 3 kali istirahat. Istirahat pertama di Indomaret, istirahat kedua makan bubur, istirahat ketiga di mana tadi ya? Lupa. Oke, kita lanjutkan lagi. Explore Puncak 2. Aspalnya luar biasa. Curug Ciherang. Nah ini kita kalau ke kiri ke ini ya, Danau Situ Gede, Situ Gede Perahu Gede. Nah ini tanjakannya, tanjakan 2000 Puncak 2. Sebenarnya kalau orang bilang tanjakannya curam, makanya banyak yang jagain tuh. Tapi menurut saya banyak tanjakan di Puncak 2 yang lebih curam. Mungkin karena tanjakan ini selain curam, jalanannya juga kurang bagus. Jadinya banyak mobil, motor yang nggak sanggup nanjak. Nah kalau di tempat lainnya itu tanjakannya sama, malah lebih curam, lebih panjang nanjaknya, tapi kondisi aspalnya bagus. Mungkin itu yang membedakan, makanya di tanjakan 2000 itu dijagain. Padahal yang lebih ekstrim dari tanjakan 2000 banyak. Ini aspalnya memang luar biasa Puncak 2 ya. Dahsyat. Keren guys. Riding tipis-tipis Puncak 2. Nih di sini juga ada spot favorit. Saya sama teman-teman waktu itu pernah beberapa kali kemari. Ini ada Saung Budimas. Itu tempatnya rekomen lah. Rekomen buat acara nongkrong-nongkrong, buat mancing, buat karaoke. Murah meriah, tempatnya bagus, dan jalannya juga baru diaspal. Apa kita mau mampir di Saung Budimas ya? Oke, kita mampir Saung Budimas ya. Ini kita masih jalannya ekstrim, turunannya lumayan. Nanti kita ngeres lagi di Saung Budimas. Oke, gas. Ya, masih jalur Puncak 2 dengan aspalnya yang luar biasa. Sabtu Minggu untuk
pemotor yang touring lumayan banyak. Terus juga banyak tempat-tempat makan yang lokasinya ya lumayan bagus. Yang penting tetap rem dengan kondisi yang prima. Pastikan semuanya sehat kondisi motornya. Di sini banyak yang ngasih brosur. Brosurnya bukan brosur motor, mobil, rumah, tanah kapling villa. Ngeri nggak tuh? Tanah kapling villa, untung bukan kapling kuburan. Ada aja Puncak 2 fenomenal. Turunannya kan merinding. Tetap kita explore Puncak 2. Gas. Dilanjut dengan kondisi turunannya yang lumayan curam. Turunan ekstrimnya banyak, tanjakan ekstrimnya juga banyak. Banyak mobil motor yang pada gak kuat nanjak. Selamat datang di wisata alam Grand Villas. Cakep guys, mantul. Tuh mobil juga pada kagak yang kuat nanjak. Untuk kilometer sekarang udah jalan di 126 km. Bensinnya masih berkurang 3 bar. Sisa 3 bar lagi. Nanti ketika tinggal 1 bar baru kita cari pom. Kita lanjutkan lagi explore Puncak 2. Gas. Cakep banget. Ini kita nyampe di jembatan. Jembatannya banyak pasirnya. Tolong lebih hati-hati ya. Tahu ini kali apaan nih? Kita Indomaret sini tuh bun. Kita masih seputar Puncak 2, Desa Sukamakmur, Jonggol. Ini kita udah sampai di pertigaan Pasar Sukamakmur ya. Kalau ke kiri ke arah Citerep, Sentul. Nah kalau ke kanan ke arah Jonggol. Nah ini kita karena mau ke Jonggol kita ambil kanan.
perjalanan masih panjang menuju Bekasi, kurang lebih berapa 40 kilo lah. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Gas. Udah mendekati Jonggol, cuacanya udah mulai rada panas. Terus juga jalannya udah nggak begitu bagus, banyak lubang. Hanya kalau untuk jalan malam ya lumayan juga, ngeri-ngeri sedap. Perlu ekstra hati-hati lah. Dan lampunya kalau bisa yang terang, jangan yang kayak patromak redup. Bahaya, takutnya main nyelonong tiba-tiba jurang, ngeri-ngeri sedap. Untuk pemandangannya sampai sini masih lumayan bagus. Karena masih jauh dari Bekasi. Bekasi kusut. Yang penting tetap fokus berkendara, safety ridingnya, perlengkapannya, motornya, semuanya dalam kondisi yang prima. Jangan asal-asalan, mentang-mentang masih bisa jalan, gas. Nah, ini pemandangannya cakep nih. Banyak lumbung padi. Masjidnya juga enak tuh, masjid musola kayak. Ini ada rest area bakso rudal. Hampir mendekati Jonggol. Desa Desi Jonggol. Oh, ini di Jonggol nih berarti ya? Iya, udah Jonggol. Nah, ini ada spot yang buat main di kali. Namanya kali apa ya? Tuh. Banyak yang pada main di kali. Terus juga banyak warung buat ngopi, ngerokok, nongki seger lah. Apalagi es kelapa. Mantul. Oh, ini namanya daerahnya Cibingbing, kata si Bontot. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kita gas. Ini kita udah nyampe ujungnya jalur Puncak 2. Ini ujungnya mau arah Jonggol. Nah, kita ini ada belokan kanan dan kiri. Kalau kanan itu ke kantor Kecamatan Jonggol. Nah, kita belok kiri ke Cilengsi, arah Cibubur Transyogi. Nah, ini kita udah nyampe di pom bensin pertama masuk ke arah Jonggol. Nah, jadi kita ada pertigaan. Untuk di depan, kalau yang ke kanan itu ke arah Jonggol.
kalau lurus ke arah Cilengsi, Cibubur, Mekarsari dan sekitarnya, Desa Sukamaju. Oke, untuk ini kita ngambilnya lurus karena kita mau ke arah Cilengsi. Nah, nanti kita tinggal lewat Bantar Gebang. Gas. Nah, ini karena nggak macet, jadi kita masuk Med Mall, perumahan MM Cilengsi, untuk tembus ke Bantar Gebang, Jalan Raya Narogong. Ini kita masuk komplek. Gas. Di Jalan Raya Narogong banyak pabrik, makanya untuk mobil-mobil transformernya banyak. Nah, buat teman-teman ya tolong berhati-hati lagi ketika berkendara di Jalan Raya Narogong. Sebenarnya sih bukan di Jalan Raya Narogong aja, di setiap teman-teman berkendara ya juga mesti hati-hati. Nah, ini kita sampai dekat pintu tol, bukaan pintu tolnya Jalan Raya Narogong. Ini tol Cibitung, Transyogi yang bisa tembus sampai Depok Beji. Nah, ke kanan arah Cimanggis, Cibitung, lurus Bekasi, ke kiri Nagrak. Kita masih tetap terus gas. Nah, ini kita udah nyampe Bekasi Kota ya. Bekasi Kota, ini ada Metropolitan Mall. Sudah sampai Metropolitan Mall. Untuk kilometernya udah 185 km. Untuk bensinnya tinggal 1 bar. Nanti kita isi lagi. Jamnya jam 12 lewat 22 menit. Kita gas sambil cari makan. Gas. Wih, soto tangkar. Ini kita lewat Mitra Keluarga Bekasi yang sebelah kiri ya. Mitra Keluarga Bekasi, samping Mitra Keluarga ini GOR Kota Bekasi. Kita lanjut. Untuk di depan ada flyover. Nah, untuk flyovernya itu ketika lurus naik flyover itu masuk perumahannya. Aduh, ngeblank. Sumarekon. Kalau lurus kita ke Sumarekon Bekasi. Nah, kita ambil kiri. Kiri itu nanti masuk Kranji, Bintara, sampai di rumah. Oke, kita lanjut belok kiri menuju arah Kranji. Gas. Nah, ini kita udah nyampe stasiun kereta api Kranji. Untuk lurus kita bisa ke Jakarta,
ke Harapan Indah, Cakung, dan sebagainya. Nah, untuk yang bawah kita ambil kiri. Ini kita langsung masuk Bintara, Jalan Baru, Stasiun Cakung, Cakung. Nah, untuk kilometer totalnya 189 kilometer. Untuk bensin sisa 1 bar. Mungkin perjalanan atau trip kita hari ini kita sudahi sampai di sini. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih jika ada yang nonton atau like, share, dan komen, memberikan masukan-masukan yang positif biar YouTube-nya bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.